Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sonti hontu, salam cinta kasih sahabat Dhamma semua. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita salah satu cerita Dhamma lagi tentang seorang ayah dan anak. Jadi gini, pada saat di zaman Buddha di masa lampau, hidup seorang Brahmana yang kaya raya bernama Adina Pubaka. Tapi Adina Pubaka ini pelit banget, ya kan? Sangat pelit pada duitnya, ya. Jadi dia punya seorang anak bernama Mata Kundali. Suatu hari Mata Kundali itu sakit keras. Tapi karena Adina Pubaka ini pelit bukan main, dia nggak mau ngobatin anaknya, ya kan? Dia pelit, dia sayang sih sama anaknya, tapi dia pelitnya bukan main, ya. Level pelitnya itu mungkin sangat parah, sehingga anaknya sendiri tidak diobati. Nah, jadi ketika anaknya mau meninggal, anaknya itu ditaruh di depan teras rumah. Kenapa? Karena kalau anaknya meninggal dan ada banyak orang yang tahu, nanti harus diadakan upacara. Sedangkan untuk mengadakan suatu upacara itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi Mata Kundali itu dibiarin aja di depan teras rumahnya. Nah, pada saat itu biasa di zaman Buddha memiliki suatu kebiasaan. Ketika Buddha bangun di pagi hari, Buddha memancarkan cinta kasih, ulas asih pada seluruh dunia. Dan Buddha melihat pada hari ini siapa orang yang bisa ditolong. Nah, Buddha melihat dengan mata kebudaan beliau, Buddha melihat bahwa Mata Kundali bisa ditolong. Lalu Buddha segera berjalan ke rumah Mata Kundali. Buddha tiba di depan rumah Mata Kundali. Lalu Mata Kundali yang sedang kesakitan melihat kepada Buddha. Dalam sekejap Mata Kundali memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha. Kenapa? Karena fisik seorang Buddha adalah sangat agung, memancarkan sinar yang luar biasa, terang. Ya, jadi Mata Kundali dalam sekejap merasakan keyakinan yang begitu besar, dan Mata Kundali memberikan penghormatan kepada Buddha. Lalu setelah itu Buddha pergi dari sana. Nah, Mata Kundali tersebut sebelum meninggal memiliki keyakinan yang sangat besar kepada Buddha, dan setelah Buddha pergi, tidak berapa lama Mata Kundali meninggal dengan keyakinan yang sangat besar kepada Buddha. Dan Mata Kundali terlahir di alam dewa Tawatimsa. Sebagai informasi, alam dewa Tawatimsa adalah alam dewa tingkat kedua, di mana umur di situ adalah 36 juta tahun manusia. Panjang sekali umur di alam dewa Tawatimsa. Jadi alam dewa ada 6 tingkat, ya. Alam tingkat kedua adalah Tawatimsa. Nah, jadi Mata Kundali bisa terlahir di alam dewa Tawatimsa dikarenakan memiliki keyakinan yang sangat besar sebelum meninggal. Nah, pada saat itu Mata Kundali jasadnya, nah ini bukan dewa Mata Kundali ya, tapi jasad manusia Mata Kundali lalu dikubur oleh ayahnya. Lalu ayahnya sedih, menangis-nangis, sedih sekali, terisak-isak. Lalu Mata Kundali di alam dewa melihat ayahnya yang sedang bersedih karena merasa iba turun ke alam manusia. Nah, Mata Kundali menemui ayahnya. Maksudnya adalah dewa Mata Kundali. Mata Kundali yang telah menjadi dewa turun ke dunia, bertemu ayahnya, memperlihatkan diri kepada ayahnya. Lalu Mata Kundali mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah terlahir di alam dewa Tawatimsa karena memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha sebelum meninggal. Nah, lalu Mata Kundali pun menyarankan kepada ayahnya Adina Pubaka untuk mengundang Buddha ke rumah dan berdana makanan kepada Buddha dan para bhikkhu sangga. Lalu setelah Adina Pubaka berdana makanan kepada Buddha dan para bhikkhu sangga, ayah dari Mata Kundali atau Adina Pubaka ini bertanya kepada Buddha, memang bisa seseorang terlahir di alam dewa hanya karena keyakinan tanpa melakukan kebajikan lain seperti berdana atau menjalani sila? Lalu Buddha pun memanggil Mata Kundali dan meminta Mata Kundali untuk menjelaskan kepada ayahnya kenapa dia bisa terlahir di alam dewa. Lalu Buddha memberikan syair Dhammapada yang kedua. Apa itu? Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berucap dan bertindak dengan pikiran yang murni atau bajik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, jadi setelah mendengar Dhamma tersebut dari Buddha, Adina Pubaka sang ayah dan Mata Kundali, dewa Mata Kundali sang anak, mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Apa itu kesucian Sotapanna? Jadi tingkat kesucian itu ada 4, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ayah dan anak ini mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapanna, di mana salah satu manfaat dari pencapaian kesucian Sotapanna adalah tidak akan terlahir ulang di alam penderitaan manapun lagi.
Alam penderitaan ada 4, yaitu alam hantu, alam raksasa, alam binatang, dan alam neraka. Jadi apabila seseorang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia tidak akan terlahir lagi di masa depan di 4 alam penderitaan ini, yaitu alam hantu, alam raksasa, alam binatang, dan alam neraka. Tidak akan pernah sama sekali. Jadi mencapai tingkat kesucian Sotapanna adalah sangat baik. Jadi sahabat Dhamma semua, dari kisah ini apa yang bisa dipelajari? Bahwa seseorang apabila memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha, maka dia bisa terlahir di alam bahagia dan dia bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, tadi ayahnya bertanya, apakah bisa seseorang yang hanya punya keyakinan kepada Buddha tanpa melakukan kebajikan seperti dana dan sila bisa terlahir di alam dewa? Pada cerita Mata Kundali, dia memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha sebelum meninggal. Sesungguhnya siapapun yang memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha dan dia masih memiliki proses hidup yang cukup panjang, dia pasti akan melakukan banyak kebajikan seperti berdana, menjalani sila, meditasi, dan lain-lain. Tapi dalam kisah Mata Kundali ini, dia memiliki keyakinan yang sangat besar kepada Buddha sebelum meninggal. Dalam arti lain, dia tidak memiliki kesempatan yang cukup panjang setelah mengenal Buddha, Dhamma, melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Jadi sahabat Dhamma semua, siapapun yang memiliki keyakinan kepada Buddha pasti melakukan banyak kebajikan. Jadi sahabat Dhamma semua, penting sekali kita sebagai umat Buddhis memiliki keyakinan yang sangat besar kepada Buddha. Kenapa? Karena apabila seseorang memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha, pertama, dia bisa terlahir di alam bahagia, dia bisa mencapai tingkat kesucian, dia bisa belajar banyak Dhamma, dia bisa mendapat banyak manfaat, dan hidupnya bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, sahabat Dhamma, bagaimana sih caranya untuk memiliki keyakinan yang besar kepada Buddha? Nah, kita memiliki kelas meditasi cinta kasih atau kelas pelatihan pikiran melalui via Zoom. Nah, jadi kalau sahabat Dhamma berminat untuk mengikutinya, silakan hubungi admin di nomor ini. Nah, nanti SMS saja bilang ingin ikut kelas meditasi. Nanti akan diarahkan bagaimana untuk mengikuti kelas Zoom setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Nah, jadi sahabat Dhamma semua, sampai di sini dulu kisah cerita pada hari ini. Semoga kita terus meningkatkan keyakinan kepada Buddha. Semoga kita terus melatih cinta kasih sehingga kita suatu hari bisa mencapai tingkat kesucian dan terbebas dari semua penderitaan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.